Raca mengalami penurunan minus 85% dari all time high-nya. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pada tanya di kolom komentar Duta Kripto mengenai Radio Caca atau token Raca. Di mana banyak sekali yang minta Duta Kripto untuk membahas apakah benar Radio Caca telah menjadi token scam. Itu sekedar untuk vote atau memang real atau kenyataan. So, makanya di video ini kita akan mencoba untuk menganalisa apakah Radio Caca ini masuk scam atau enggak. Oke, beberapa hari ini banyak banget yang saya cek di kolom komentar Duta Kripto yang pada request mengenai token Raca yang katanya ini dianggap sebagai token scam. Dan setelah saya telusuri dari berbagai macam informasi, entah itu di blog ataupun di YouTube, saya itu banyak menemukan alasan utama kenapa Raca ini dianggap sebagai token scam karena harganya itu turun gila-gilaan. Dan di sini kita coba cek ya, ini saya cek langsung di PuCoin. Jadi Raca ini berada di dua ekosistem, yaitu Ethereum dan juga Binance Smart Chain. Ini saya cek yang di Binance Smart Chain. Dimana kalau kita lihat di sini, Raca ini memiliki kecenderungan trennya turun. Jadi Raca ini mengalami all time high pada tanggal 15 November. Dan sejak all time high tersebut, Raca mengalami penurunan yang gila-gilaan. Hingga tanggal 20 Desember, Raca mengalami penurunan hingga minus 85%. Dan ini benar-benar penurunan yang gila. Bayangin, kalian seumpama invest 1 juta di Raca, duit kalian itu tinggal 150.000. Dan ini yang mengakibatkan banyak orang beranggapan bahwa Raca itu adalah token scam karena harganya cenderung turun, nggak naik-naik. Dan di sini sebelum saya bahas lebih lanjut ya, saya mau disclaimer dulu bahwa saya itu bukan timnya Raca, saya bukan developer Raca, saya itu bukan influencer Raca, saya cuma holder tapi saya bukan holder fanatik. Kalian mau ngatain Raca itu scam, kalian mau ngebela Raca, it's totally up to you. Nggak ada kaitannya sama saya. Di sini posisi saya itu mencoba untuk objektif membahas mengenai isu yang beredar mengenai Raca itu scam. Oke ya, lanjut. Jadi setelah saya baca dari berbagai macam informasi, alasan utama kenapa Raca itu dianggap sebagai scam, ya karena kejadian ini. Raca mengalami penurunan minus 85% dari all time high-nya. Nah, karena keadaan ini banyak yang menganggap bahwa Raca mengalami rug pull atau momen di mana developer itu menjual seluruh asetnya sehingga berakibat pada damnya harga. Apa itu benar? Oke, di sini kita coba cek ya. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melihat suatu kripto itu dianggap scam atau enggak. Kalian bisa cek dari keaktifan sosial medianya. Nah, ini saya coba amati. Yang pertama saya cek di Twitternya. Radio Caca ini masih sangat aktif di akun Twitternya. Bahkan kalau kita cek di sini, ini masih melakukan update 17 menit yang lalu. Kemudian 1 jam yang lalu. Lalu 16 jam yang lalu. Itu dari segi Twitternya. Kemudian ini juga saya cek di bagian Telegramnya juga. Dia itu masih aktif banget membahas informasi terkait perkembangan dari Raca ini. Lalu untuk komunitasnya yang ada di Reddit ini juga menurut saya sudah termasuk ada updatean mungkin tapi nggak dalam istilah aktif ya. Karena kalau saya cek untuk member yang ada di Redditnya Raca itu termasuk sedikit 2100 members. Jadi member yang ada di Reddit itu nggak terlalu aktif. Jadi update-nya itu dalam beberapa hari seperti 6 hari, 7 hari, 5 hari baru ada update. Tapi yang menurut saya ini sudah termasuk ada informasi terbaru ya dari Raca melalui platform Reddit-nya. So, di sini kalau menurut saya pribadi, dari segi sosial media, Raca itu belum bisa dikategorikan sebagai token scam karena masih aktif banget memberikan informasi terbaru di sosial medianya. Karena yang disebut sebagai scam token itu cenderung pada hilangnya sosial media. Bukan hanya nggak aktif,
bahkan sosial medianya itu hilang atau bisa berganti nama. Itu yang pertama dari segi sosial medianya. Kemudian alasan yang kedua adalah mengenai rug pull. Nah, ini banyak orang yang nggak paham ya tentang rug pull. Jadi rug pull itu merupakan momen di mana developer meninggalkan suatu proyek atau aset kripto begitu saja dan membawa uang-uang yang sudah ditanam oleh para investor. Jadi developer membawa kabur. Istilah membawa kabur itu bisa karena yang pertama liquidity-nya dicabut, atau yang kedua token yang dialokasikan ke tim itu dijual semuanya. Paham? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Squid Game. Jadi, tiba-tiba harga dari Squid Game itu dalam hitungan detik langsung dump ke angka 0. Kenapa? Karena liquidity-nya dicabut, alokasi yang masuk tim itu juga dijual. Paham ya? Nah, kalau kita samakan dengan posisi Raca, yang mana dia itu mengalami minus 85%, kalau menurut opini saya pribadi, ini belum tentu disebut sebagai posisi rug pull. Disebabkan kalau kita amati penurunan dari Raca itu tidak secara signifikan dalam hitungan menit atau hari, tapi berminggu-minggu. Jadi, secara opini saya, penurunan yang terjadi pada Raca itu bukan karena developer, melainkan karena mekanisme pasar cryptocurrency. Jadi mungkin karena investor Raca ini sudah mulai bosen dengan Raca, atau mungkin orang-orang itu beranggapan bahwa game yang didevelop oleh Raca itu nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya mereka menjual. Jadi banyak banget hal yang menyebabkan investor itu menjual kripto mereka. Jadi saya ulangi lagi, penurunan Raca yang signifikan menurut pandangan saya pribadi ini bukan karena developer melakukan rug pull, tapi murni mekanisme pasar yang mulai jenuh dengan token Raca. Karena jujur, menurut pandangan saya pribadi, game yang dikembangkan oleh Raca, gameplay to earn-nya itu sangat tidak menarik. Jujur ya, kalian kalau lihat YouTuber-YouTuber yang membahas mengenai permainan game Raca itu benar-benar gamenya itu kayak nggak menarik sama sekali bro. Kalian tulis aja lah, gameplay Radio Caca. Nah itu banyak banget kan YouTuber yang membahas atau memperlihatkan permainan Raca itu nggak menarik sama sekali. Mungkin itu yang menyebabkan para investor itu menjual token Raca mereka. Atau alasan lain seperti sentimen negatif terhadap Raca, atau hal-hal negatif lainnya. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi penurunan harga dari cryptocurrency, terutama kripto kan memang terkenal sebagai fluktuatifnya ya, benar-benar digerakkan oleh pasar, dan menurut saya penurunan Raca ini adalah murni mekanisme pasar kripto di mana orang-orang memang mulai jenuh dengan token Raca ini. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya ulangi lagi, yang namanya token rug pull itu posisi di mana harga suatu kripto itu turun secara signifikan dan developer itu tidak ada perkembangan dari projectnya. Itu bisa kita lihat dari sosial medianya, aktif apa enggak. Karena kecenderungan rug pull itu mengarah pada hilangnya sosial media mereka. So, itu aja sih analisa saya mengenai fenomena Raca yang dianggap sebagai scam token. Tapi saya ulang lagi, ini murni pendapat saya pribadi. Dan menurut saya, penurunan dari Raca itu tidak diakibatkan oleh rug pull yang diakibatkan developer, melainkan ini merupakan mekanisme pasar kripto yang menunjukkan bahwa investor sudah mulai jenuh dengan token Raca. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih yakin dengan perkembangan dari token Raca ini? Tulis di komentar ya. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.